Biasa beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha menghilangkan. Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih, ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhirat, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Sehingga ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan, ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Matur nuwun. Tadi ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu begitu mudah mereka iman sama Allah. Jarohu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai aja. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya entak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak. Gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul, tapi tekeu jihadun nafsi. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali, mbah KPU-ne oleh nyetujui mbah kapan ra roh, tapi tak daftarno. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrahnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrahnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau hal? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Lha iku sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuane Allah. Ini jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Terus kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Begitu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrahe Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrahe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrahnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan kembali ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena
kasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Sehingga kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya Allah. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tangga wis nang masjid ben enak. Bojo tiga imangan ben ora kecewa mbek kowe, nek ora kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi kamu. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane ku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan, copet nganti dadi copet yo kepengin mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Anak kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin mapan. Bedane opo nggo jalalan kok cita-citane mau kepengin mapan. Itu kan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahaim. Itu satu nikmat sing kewan pudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru aklan. Jamus iku angane luweh akeh. Terus nak kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal kirdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luweh kuat. Pitik luweh kuat. Imam Ghazali gosok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk surga. Ya tentu yang ikhlas. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah